8 tahanan RTP Polres Sergai kabur dari dalam sel. Tersangka pengedar uang palsu jutaan rupiah di Kabupaten Langkat dibekuk polisi. Simulasi pemungutan suara Pilkada Simalungun 2020. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 8 orang tahanan RTP Polres Serdang Bedagai kabur dari dalam sel. Para tahanan yang kabur tersebut memotong jeruji besi bagian atas kamar mandi di Blok C dengan menggunakan gergaji besi dan keluar melalui plafon. Aksi para tahanan yang kabur dengan merusak jeruji besi tersebut kali pertama diketahui oleh tahanan lain yang melihat bagian atas sel besinya sudah dipotong. Peristiwa tersebut kemudian diberitahukan kepada petugas jaga. Terlihat pekerja mulai memperbaiki plafon yang dijebol para tahanan yang kabur tersebut. Inilah foto ke-8 tahanan yang kabur dari sel RTP Polres Serdang Bedagai. 8 orang tahanan yang kabur yakni Julkifli Matondang, Edi Syahputra, M. Yusuf, Irwan Syalubis, Sukirman, Reza Pratama, Putra Agus Pratama, dan M. Arifin. Dari 8 orang tahanan tersebut, 5 berstatus tahanan Polres dan 3 orang merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robinson mengatakan, pihaknya telah melakukan pengejaran terhadap 8 tahanan yang kabur. Kapolres Serdang Bedagai juga mengakui kalau ruang tahanan itu over kapasitas. Sekitar pukul 3.30 diperkirakan tahanan itu lari, yang diumban lari itu ada 8 orang ya. Ketika itu hujan deras memang 8 orang, yaitu dengan mematahkan jeruji asbes ya, jerak dari atas terus turun ke bawah. Nah, tahanan kita itu ya gimana, over kapasitas lah ya, itu di sana itu ada 222 orang, artinya sudah nggak pantas lagi untuk kapasitas itu, seharusnya cuma 60 orang seluruhnya, ini sudah 222. Nah, dari 8 itu semua kasusnya kasus narkoba. 5 orang masih tahanan Polri dan 3 orang itu sudah tahanan kejaksaan. Terdapat 222 tahanan dalam 4 blok tahanan, masing-masing blok seharusnya diisi 15 tahanan. Jika dijumlahkan seluruhnya sebanyak 60 tahanan. Ruang tahanan dijaga sangat ketat oleh beberapa petugas dan sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Saat ini Kapolres Serdang Bedagai telah memintai keterangan dan pertanggungjawaban dari para petugas yang berjaga. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai Sumatera Utara memusnahkan barang bukti milik negara senilai 1,3 miliar di gudang penyimpanan Bea Cukai Teluk Nibung. Barang bukti disita karena masuk secara ilegal dan menggunakan pita cukai palsu. Barang senilai 1,3 miliar lebih dimusnahkan dengan dibakar di gudang penyimpanan di Desa Bagan Asahan, Sumatera Utara. Semua barang tersebut merupakan barang milik negara hasil sitaan petugas Bea Cukai dalam operasi gempur yang masuk secara ilegal atau tidak jalur peruntukannya. Selain itu, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Iwayan Saptadarma menjelaskan, adapun barang yang dimusnahkan berupa 247.000 batang rokok, liquid vape, dan minuman beralkohol karena menggunakan pita cukai palsu. Operasi gempur dilakukan petugas untuk menjaga konsumen dan perdagangan dalam negeri yang dilakukan secara legal. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan atas barang milik negara yang telah disetujui pemusnahannya oleh Menteri Keuangan. Jadi komoditi yang kita musnahkan sebagian besar dari hasil penindakan dalam operasi pengawasan peredaran rokok ilegal, di mana tidak dilengkapi oleh pita cukai maupun menggunakan pita cukai palsu atau tidak sesuai peruntukannya. Juga ada pemusnahan balpres yang merupakan hasil serah terima dari jajaran Kepolisian Resort Labuan Batu
yang juga termasuk kategori barang yang dilarang untuk diimpor. Selain itu juga ada spare part bekas, ada suplemen, ada minuman mengandung etil alkohol yang kita musnahkan bersama pada hari ini. Nilainya ditaksir kurang lebih 1,3 miliar rupiah. Kedepannya, petugas Bea Cukai akan terus mengawasi dan menertibkan masuknya barang importasi secara ilegal. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan 2 unit rumah yang berada di pinggir jalan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan 2 unit rumah semi permanen sekaligus warung kopi yang berada di Jalan Besar Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, tepatnya di kilometer 108 penatapan 2 Dusun Aik Hotang, Desa Pengambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, mengalami longsor sedalam 100 meter pada Jumat sore. Menurut keterangan pemilik rumah Radin Sian Sinaga, sebelum terjadinya longsor pada Jumat pagi, dirinya melihat gejala adanya keretakan pada bagian lantai rumah. Kemudian dirinya mencoba memperbaiki lantai dengan menyemen kembali. Namun ternyata usahanya sia-sia. Dan pada sore harinya, rumahnya pun tiba-tiba saja ambruk ke dalam jurang sedalam 100 meter. Dan pasca kejadian tersebut, saat ini dirinya menumpang tinggal di rumah tetangganya, sambil menunggu adanya bantuan dari donatur, sekaligus pemerintahan Kabupaten Karo. Saat ini dirinya sangat membutuhkan bahan makanan, serta pakaian dan selimut, dikarenakan seluruh barangnya habis tertimbun longsor. Kira jam 3 sore. Nah, jadi setelah itu kami udah suaranya agak keras, kami lari sana semua. Nah, sampai kami di sana nggak lama lagi langsung ambruk ke bawah. Apapun nggak bisa apa lagi. Nggak bisa kita selamatkan. Ya ada sebagian, tapi itulah parabola dia nggak bisa lagi. Selain rumah Radin Sian Sinaga, satu rumah lagi milik Besli Saragi juga ikut tertimbun longsoran tanah. Akibat kejadian tersebut tidak adanya korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumur hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, personil polisi Polsek Padang Tualang menangkap 2 orang pelaku pengedar sekaligus pencetak uang palsu pecahan Rp50.000. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku telah mengedarkan uang palsu yang dicetak mereka di kawasan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Kedua tersangka pengedar uang palsu MHG 32 tahun, warga Dusun Sukaramai, Desa Telaga Said, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat, serta rekannya JI 33 tahun, warga Dusun 3 Jalan Sunda Bakaran Batu, Kecamatan Lubupakam, Kabupaten Deli Serdang, yang bertugas mencetak uang palsu. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Mapolsek Padang Tualang. Kedua pelaku diamankan petugas setelah kedapatan hendak melakukan aksi pencurian di counter ponsel milik warga yang terletak di Dusun Karangsari, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang. Kepada polisi, tersangka H mengaku bahwa uang palsu tersebut dengan sengaja dicetak bersama J yang tinggal di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dan digunakan hanya untuk keperluan pribadi mereka. Aslinya saya kurang jelas, soalnya saya tidak menghitung uang itu, Bang. Sisanya itu saya tidak tahu, diserahkan ke kemarin saya tidak hitung, Bang. Cuman kami cetak sekitar 5 juta.
Sisanya itulah yang di sini pun saya belum menghitung bang. Saya belanjakan itu cuma untuk beli rokok, beli minyak, beli aqua, beli jajan-jajanan gitu. Oh, nggak ada abang perjualbelikan bang uang itu bang? Nggak ada pak. Jadi di daerah mana aja bang abang pergunakan uang itu bang? Di seberang ini ada sekitar 400.000 bang. Dan di Binjai juga ada. Dan di sekitar Binjai cuman itu aja bang. Tanah 1.000 cuman itu aja bang. Sementara itu, Kapolsek Padang Tualang AKP Tarmizi Lubis menjelaskan, dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 70 lembar uang palsu tukaran Rp50.000, 1 buah pisau karter, 1 buah rol plastik bertuliskan zodiak, dan 1 buah gunting, 100 lembar kertas HVSF 4 dan sepeda motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 244 subsidiar 245 mengenai tindak pidana memalsukan mata uang yang dikeluarkan negara Republik Indonesia dan atau mengedarkan uang palsu dengan ancaman 15 tahun penjara. Proses penangkapan kedua pelaku itu pada saat mereka ketangkap masa ya, lagi melakukan pencurian di salah satu toko di Tanjung Putus, Desa Tanjung Putus. Kemudian di situ anggota saya hadir ke TKP mengamankan para pelaku. Setelah diperiksa di dompet mereka itulah terlihat uang palsu tersebut. Kemudian kita kembangkan. Dalam hal ini kedua pelaku kita jerat pasal 244 subsidiar 245 KUHP pidana tentang pemalsuan uang. Ancaman hukumannya 15 tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, 2 hari pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, belum ada bantuan dan tindakan dari pemerintah setempat untuk membantu warga. Dua hari pasca banjir bandang, suasana di lokasi terjadinya banjir bandang masih dibiarkan begitu saja. Sampah dan puing yang terbawa banjir masih dibiarkan berserakan. Begitu juga dengan ratusan batang pohon yang terbawa arus masih berada di lokasi yang sama saat banjir melanda. Belum ada tindakan apapun dari pemerintah Kabupaten Langkat untuk membantu membersihkan lokasi atau membantu warga yang bangunan miliknya tersapu banjir. Menurut warga, pemerintah Kabupaten Langkat hanya baru sebatas mendata kerusakan saja. Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat memberikan bantuan berupa peralatan dan kendaraan alat berat untuk membersihkan puing sampah maupun kayu gelondongan yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Selama 2 hari ini, warga setempat hanya mengandalkan peralatan seadanya untuk membersihkan bekas banjir. Dari data pihak Kecamatan Bahorok, 8 villa rusak, 1 jembatan putus, 36 kios dan warung warga hanyut tersapu banjir, dan 16 ekor ternak sapi dan kambing hanyut. Lokasi banjir bandang justru ramai didatangi warga yang ingin melihat lokasi kejadian. Warga penasaran dengan banjir bandang yang melanda 2 kawasan wisata Landak River dan Salang Pangeran. Lihat ini banjir ini. Setahu abang ini kenapa nih bang? Hah? Setahu abang ini kenapa ini? Ya ini ya bencana alam lah ya. Bukannya ada ilegal, gak ada. Ini karena banjir kita aja. Dan Tahunya dari mana bang? ya dari kawan-kawan lah itu. Ya. Ini karena pembalakan liar atau longsor atau gimana? Enggak ada kepala ya longsor gitu. Mungkin longsor ini loh. Ya longsor. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mensosialisasikan protokol kesehatan melalui pertunjukan kesenian tradisional secara virtual di Batam, Kepulauan Riau. Upaya pemerintah dalam memelihara, melestarikan, dan mempertahankan tradisi dan budaya di masa pandemi telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) serta pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mensosialisasikan protokol kesehatan melalui pertunjukan kesenian tradisional secara virtual.
Staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Bidang Informasi Komunikasi Publik, Digital dan Hubungan Antar Lembaga, Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, pertunjukan bertajuk Makyong ini merupakan upaya memelihara, melestarikan dan mempertahankan tradisi dan budaya di masa pandemi COVID-19. Selain kesenian Makyong, ada pula pertunjukan berbalas pantun, bunga rampai, musik Melayu, dan tari kontemporer yang telah terselenggara di Kota Batam. Menurut Niken, pertunjukan kesenian tradisional secara virtual ini tak hanya dilaksanakan di Kota Batam, namun juga telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia sejak Oktober 2020. Ratusan kegiatan yang telah terselenggara dengan melibatkan para seniman itu mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kesenian ataupun kebudayaan Melayu melalui Makyong ini akan bisa lestari karena yang memainkan itu anak-anak muda. Saya yakin mereka bisa berkembang asal pemerintah mendukung. Nah, seperti sekarang ini dukungan dari pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan ini. Niken berharap masyarakat yang menyaksikan pertunjukan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang seni serta pentingnya protokol kesehatan dan para seniman dapat terus berkarya di tengah pandemi COVID-19. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita dikunci lagi Pak Abini Pak. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang. Penerapan protokol kesehatan menjadi aspek utama yang diterapkan oleh petugas di TPS maupun masyarakat yang datang sebagai DPT. KPU Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan di lapangan terbuka Nagode Rambung Merah pada 21 November 2020. Penerapan protokol kesehatan menjadi aspek utama yang paling diperhatikan dalam pelaksanaan simulasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di tempat pemungutan suara yang akan dihadiri banyak warga pemilih. Berbagai fasilitas pendukung prokes seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, pelindung wajah, sarung tangan, serta pemeriksaan suhu tubuh akan menjadi standar baru saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di TPS seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Simalungun. Ketua KPU Simalungun Raja Ahab Damanik mengatakan, melalui simulasi ini, setiap masyarakat yang datang ke TPS terlebih dahulu diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, kemudian akan diukur suhu tubuh oleh petugas. Pembatasan jumlah pemilih juga diterapkan, guna mencegah terjadinya kerumunan massa. Warga diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan selama proses pencoblosan. KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan pengendalian COVID-19. Kita berharap pada kegiatan hari ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya ketika menyalurkan aspirasi, TPS yang kita dirikan ini benar-benar nyaman dan sehat ya bagi seluruh masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Tetap gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos di TPS nantinya. Selain itu, KPU juga melakukan simulasi perhitungan suara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Aplikasi tersebut sengaja diterapkan untuk meminimalisasi kontak fisik. Sistem Sirekap ini juga dinilai lebih cepat dan efisien, sehingga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan saat penghitungan suara.
Delsi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dari 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Simalungun, Rospita Sitorus merupakan satu-satunya peserta wanita dan menjadi kebanggaan wanita Simalungun. Kehadiran Rospita Sitorus sebagai salah satu calon wakil bupati di Simalungun memiliki kebanggaan tersendiri bagi kaum Hawa, di mana dari 4 pasangan calon yang maju di Pilkada Simalungun, Rospita Sitorus satu-satunya peserta wanita. Kebanggaan masyarakat Simalungun khususnya kaum ibu atas kepesertaan Rospita Sitorus sebagai calon Bupati Simalungun. Diketahui saat pasangan calon nomor urut 4 ini melakukan roadshow ke tingkat desa di Kecamatan Ujung Padang. Sambutan hangat dan gembira kaum ibu kepada Rospita Sitorus saat berkunjung terlihat ketika pasangan calon dari Partai PDI Perjuangan, Nasdem dan PAN itu menyampaikan visi misi untuk membangun Simalungun disambut baik oleh masyarakat. Mereka berharap jika Rospita Sitorus nantinya terpilih sebagai wakil bupati, bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi wanita demi kepentingan bersama. Saya senang, bangga karena ada wakil dari perempuan. Jadi harapannya Ya bisa mendukung dari kaum perempuan. apa? Mendukung dari anggota perempuan. Oh, mewakili suara perempuan. Jadi bangga. Jadi kalau sekarang kan ibu kan udah bangga nih. Mendukung nggak ini? Mendukung 100%. Mendukung 100%. Jadi harapannya nomor 4 ini bisa menang lah ya di pilkada nanti ya. Amin. Jadi kalau sudah menang nanti apa permintaannya sebagai masyarakat? Ya bikin maju lah kita ya. Semakin maju, masyarakatnya semakin maju ya. Penting berprestasi. Dari 636.303 orang daftar pemilih di Kabupaten Simalungun, 52% adalah perempuan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Dan pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.